Ya, pada kesempatan hari ini kita akan bertemu lagi membahas materi selanjutnya ya, yaitu materi TIU atau tes intelijensi umum. Yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam penarikan kesimpulan silogisme di Sabda Ilmu Channel. Seperti kita ketahui bahwasanya silogisme ini menjadi materi wajib ya di materi TIU. Dengan kita mempelajarinya mudah-mudahan kita bisa lebih paham dan menjawab dengan benar ya di soal nanti. Untuk pengertiannya sendiri, silogisme merupakan cara penarikan kesimpulan dari dua proposisi. Kedua proposisi itu biasanya disebut dengan premis-premis. Untuk kesimpulannya sendiri nanti disebut dengan konklusi. Biasanya nanti ada premis mayor dan premis minor seperti itu. Kemudian prinsip dasar silogisme. Yang pertama itu persamaan. Ya, misalkan ada A sama dengan C, ada B sama dengan C, jadi A sama dengan B karena sama-sama C. Kemudian prinsip perbedaan. Contohnya jika A sama dengan C, B tidak sama dengan C, jadi A tidak sama dengan B. Kemudian prinsip distribusi. Misalkan semua pahlawan adalah orang berjasa, KT-nya adalah pahlawan, jadi KT-nya adalah orang yang berjasa. Kemudian prinsip distribusi negatif. Sama saja seperti distribusi, cuman ketika nanti dari premisnya negatif, otomatis konklusinya juga mengikuti ya, seperti itu. Kemudian kita membahas secara umum macam-macam silogisme ya. Ini aja ada 3. Yang pertama silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan disjunktif. Untuk yang pertama, silogisme kategorik sendiri merupakan silogisme yang terdiri dari 3 proposisi kategoris, yaitu 2 buah premis dan sebuah konklusi. Hubungan antara term-term yang tidak bersyarat. Jadi untuk kategorik ini lebih tidak ada persyaratan seperti itu. Kita langsung menuju ke hukum-hukumnya ya. Jadi apabila dalam satu premis terpartikular, kesimpulan harus partikular juga. Contohnya, semua yang halal dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan, sehingga kesimpulannya sebagian makanan tidak halal dimakan. Kemudian juga begitu juga ketika premis itu negatif ya. Semua korupsi tidak disenangi, sebagian pejabat adalah korupsi, jadi sebagian pejabat tidak disenangi. Nah, untuk silogisme yang kedua yaitu silogisme hipotetik. Jadi untuk hipotetik ini bedanya yaitu adanya proposisi kategorik yang menetapkan untuk mengingkari term antecedent atau term konsekuen premis mayornya. Jadi secara umumnya lebih gampangnya itu silogisme jika atau jika maka seperti itu. Nah, untuk tipe silogisme hipotetik sendiri, yang pertama premis minornya mengikuti bagian antecedent. Jika hujan, saya naik becak. Nah, sekarang hujan, jadi saya naik becak. Yang kedua, mengakui premis minornya mengakui bagian konsekuensinya. Contohnya, bila hujan, bumi akan basah. Sekarang bumi telah basah, jadi hujan telah turun, seperti itu. Yang terakhir, premis minor mengingkari antecedent. Jika politik pemerintah dilaksanakan dengan maksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan maksa, kesimpulannya berarti ya kegelisahan tidak akan timbul. Nah, untuk yang terakhir yaitu di silogisme disjunktif ya, merupakan silogisme yang premis mayor keputusan disjunktif, sedangkan premis minornya kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif. Jadi kalau disjunktif ini sendiri merupakan silogisme pilihan ya, jadi memilih dari premis yang ada seperti itu. Nah, hukum-hukum silogisme disjunktif sendiri, premis minornya mengingkari salah satu alternatif. Contohnya, ia berada di luar atau di dalam. Ternyata ia tidak berada di luar. Jadi kesimpulannya ia berada di dalam. Kemudian premis minor mengakui salah satu alternatif. Budi di masjid atau di sekolah. Ia berada di masjid. Jadi ia tidak berada di sekolah. Nah, seperti itu ya. Langsung saja ke latihan soal. Yang pertama, semua orang tua menyayangi anaknya. Sebagian guru menyayangi anaknya. Jadi kesimpulannya A. Sebagian orang tua menyayangi anaknya. B. Sebagian guru adalah orang tua. C. Semua guru menyayangi anaknya. Dan D. Semua orang tua adalah guru. E. Semua guru adalah orang tua. Soal yang kedua, barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Barang yang tidak mudah pecah belah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah.
Nah, gelas buatan PT MR tidak dapat pecah kalau jatuh. Jadi kesimpulannya, A. Gelas produksi PT MR tidak pecah belah, tidak mungkin pecah. B. Gelas produksi tidak termasuk barang pecah belah. C. Gelas produksi PT MR sudah pecah. D. Gelas produksi PT MR tidak dapat pecah. Dan E. Gelas produksi PT MR termasuk barang pecah belah. Nah, silahkan dijawab ya teman-teman, nanti dijawab di kolom komentar. Mungkin sekian penjelasan kami pada tentang silogisme ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan juga selamat belajar, cari referensi lain, seringlah berlatih soal akan mudah terbiasa ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih.